Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidi Dewa Rezana dengan NIM 2410313029 dari Pendidikan Dokter 24. Saya Muhammad Firdaus Syamani 2410311017 dari Pendidikan Dokter Angkatan 24. Baik, di video kali ini mungkin kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin sering diabaikan atau bahkan nggak dianggap oleh orang-orang, yaitu penggunaan bahasa baku di sosial media yang sekarang penuh dengan bahasa yang mungkin nyeleneh, bahasa yang eh, kurang sopan, dan juga yang full dengan isinya itu orang yang bercandaria. Itu menurut Firas gimana? Jadi menurut saya sendiri kan media sosial tuh tempatnya kita untuk berekspresi ya. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa kalau misalkan kita tuh perlu juga menggunakan bahasa baku di sana. Kayak misalkan banyak orang tuh yang menggunakan bahasa itu kayak campur-campur gitu. Kayak bahasa baku dicampur bahasa Inggris, terus dicampur juga bahasa gaul. Kayak BTW guys, aku literally capek banget loh hari ini. Kayak anjir keren banget sumpah, ini estetik banget gitu. Itu kan campur-campur antara bahasa gaul, bahasa Inggris dan bahasa bakunya. Nah, dampaknya jadinya bahasa baku itu sendiri tuh jadinya makin jarang dan makin kehilangan esensinya sebagai bahasa gitu. Namun sebelumnya, menurut Firas komunikasi itu apa? Karena kan biarpun bahasa itu ada yang baku, nyeleneh, tapi komunikasi kan merupakan tetap komunikasi. Ya. Antara bagaimana sesuatu hal itu dapat menyambungkan seseorang dari orang lain, bagaimana membuat orang lain menjadi mengerti dengan diri kita gitu. Jadi kalau misalkan dalam konteks yang komunikasi, bahasa baku itu sejujurnya memerankan peran penting gitu dalam komunikasi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin komunikasi doang, komunikasi itu mau pakai bahasa baku, bahasa apapun itu, asalkan kita sama-sama nyambung dan sama-sama suka, itu dalam konteks komunikasi masih bisa. Kecuali komunikasi dalam konteksnya, misalkan komunikasi ilmiah, itu baru beda bahasanya. Karena kan bahasa A sama bahasa B itu kan berbeda nanti. Kalau misalkan kita pakai di konteks yang berbeda juga. Nah, komunikasi itu kan menekankan perasaan sama-sama mengerti. Jadi kalau aku ngerti apa yang kau omongin, kamu juga ngerti apa yang kau omongin, itu kan kita bisa indikatornya komunikasinya lancar gitu loh. Nah, tapi konteksnya juga berbeda nanti kalau misalkan komunikasinya di ruang yang berbeda juga gitu loh. Misalkan dalam ruang ilmiah juga berbeda, makanya bahasa baku itu penting dalam komunikasi itu. Nah, sesuai dengan yang Firas katakan, berbeda konteks, berbeda juga bahasa yang kita gunakan. Namun yang tadi sesuai dengan tema kita, yaitu mengapa jarang menggunakan bahasa baku di media sosial yang penuh dengan gini. Mengapa orang lebih sering kayak gitu, lebih sering menggunakan bahasa yang kurang sopan, meskipun kita orang Indonesia yang semestinya menggunakan, harus bangga dengan bahasa kita sendiri, menggunakan bahasa baku yang memang sudah ditetapkan oleh presiden kita dengan juga para pahlawan kita. Namun kita malah menyepelekan hal tersebut dengan menggunakan bahasa yang campur-campur, yang aduk-adukan, yang bahkan yang nggak masuk dalam kamus bahasa besar Indonesia. Jadi bahasa itu kan kalian harus tahu dulu bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan ejaan, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi kadang-kadang orang kalau misalkan mereka ingin berpendapat di media sosial, itu kadang-kadang mereka males kalau misalkan mau sesuai dengan bahasa baku, karena mereka kayak nggak gaul gitu loh. Kayak ya kan, kayak misalkan kita untuk menyampaikan perasaan tuh kan kayak dipandang sebelah mata, bahasa baku itu dipandang kayak kok formal banget ngomongnya kalau dalam konteks berinteraksi. Tapi balik lagi, bahasa baku ini penting karena bahasa baku ini kita langsung paham loh apa maksudnya, karena susunan kaidah kebahasaan itu bagus. Jadi kita tuh langsung paham apa maksud orang tersebut gitu. Jadi ketika seseorang menggunakan kaidah kebahasaan dalam berbahasa, apakah menurut saudara Firas itu tidak berlebihan meskipun kita memang harus bangga? Apakah memang tidak berlebihan ketika benar-benar menggunakan atau terlalu mengikuti dari kaidah bahasa itu tersebut? Menurut saya sendiri itu nggak berlebihan ya, karena harusnya kita bangga dong kalau misalkan kita menggunakan bahasa baku. Kayak bahasa itu kan menunjukkan bagaimana cara kita berkomunikasi, itu kan menunjukkan bagaimana value kita di mata orang gitu loh. Makin bagus grammar kita, misalkan tata bahasa kita, semakin tahu loh orang itu Tapi berpendidikan bukannya kalau gitu. misalnya kita kayak terlalu mengikuti grammar darat atau kayak kaidah, bukannya itu bakal menjadi semakin kaku? Meskipun memang jika sesuai konteks, jika kayak misalnya kita di sidang atau di akun pemerintah atau dalam keadaan sedang berlomba penggunaan kata bahasa baku, kan emang semakin bagus, emang semakin enak didengar juga. Cuman kalau ke dalam konteks penggunaan sosial media, itu apakah tidak terlalu kaku jika menggunakan kaidah
mengikuti kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Memang kalau misalkan pandangan orang itu memang kaku ya. Tapi kalau misalkan kita ingin berpendapat, ada baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia, atau seenggaknya kita tuh misalkan kita mau mengemukakan pendapat, emang ada bahasa gaul, tetapi ada beberapa bahasa yang memang ada beberapa kata itu yang kita pelajari dulu itu ejaannya benar. Misalkan kayak menulis kata di mana, dipisah di sama mana itu kan harus paham dulu. Iya. Di kata depan ataupun di kalimat mana. Nah, itu kan harus tahu kita kapan saatnya dipisah dan kapan saatnya digabung. Itu dulu yang harus kita pelajari dari bahasa baku gitu. Kan masih banyak juga yang perlu kita pelajari. Berarti memang kesimpulannya itu bahasa itu tergantung dari tempatnya ya. Jika memang tadi tema kita mengapa jarang ada bahasa baku yang digunakan di media sosial, itu memang karena memang bukan tempatnya. Namun jika memang sesuai dengan tempatnya, bahasa baku itu maka akan dipandang sebagai orang yang berpendidikan, mempunyai tata krama dan juga sopan, dikarenakan memang dari cara bahasa kita yang terdengar sopan, mengikuti kaidah bahasa, dan juga dan juga semakin membuat orang lain hormat kepada kita. Mungkin untuk dari saya sekian. Kalau dari Firas gimana? Mungkin sekian. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalkan bahasa baku itu tetap penting ya, walaupun dalam konteks bermedia sosial itu sah-sah saja kalau kita berkomunikasi memakai bahasa gaul, tetapi jangan lupakan kalau misalkan bahasa formal, bahasa baku itu tetap penting digunakan dalam tempat yang konteksnya tepat gitu. Baik. Mungkin sekian juga dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.